Selamat sore para pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu yang kami sayangi dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami. Wei Te Tong Ten. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2024. Mimbar Agama Konghucu bekerja sama dengan TVRI Sumut dan Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Sumatera Utara dan Medan dengan topik korelasi Batsang Pecun dengan peribadatan Duan Yet dan dengan Tuan Yuce. Sebelum kita memulai perbincangan, sebaiknya kita panjatkan doa yang akan dibacakan oleh Denjes Chan. Kami persilakan Denjes Chan. Oke, terima kasih ya kepada MC. Nah, mari kita doa bersama. Kita memulai ya. Surat doa harian Tuan Yang, Tuan Wu Jie. Kehadiran Huang Tian Sangti yang maha agung di tempat yang maha mulia dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi. Penyertaan para seming serta segenap leluhur, cincai. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkah, rahmat dan kasih Tian yang maha besar kepada kami segenap insan dan makhluk di muka bumi ini pada hari ini bertepatan pada tanggal 5 bulan 5 Wu Ye Chu Gong Zi Li 2575. Kami berhimpun bersama untuk melaksanakan upacara suci Hari Tuan Yang, hari kehidupan bagi segenap makhluk di muka bumi ini. Berkenanlah Tian mengkaruniai kami dan melaksanakan sembahyang bagi Tuan Yang. Ini adalah hari suci yang penuh berkah dan rahmat dan melimpah bagi dunia dan penghidupan ini. Semoga upacara suci yang kami laksanakan ini akan lebih meneguhkan iman kami untuk senantiasa dapat mengembangkan dan menggemilangkan kebajikan. Hidup lurus dan selaras dengan firman Tian, suci di dalam pikiran, ucapan maupun di dalam perbuatan, menghayati betapa maha besar maha kasih Tian kepada segenap makhluk di atas dunia ini. Berkembanglah rasa syukur serta teguh menerima kenyataan hidup. Tumbuhlah kesadaran hormat kepada Tian dan siap menegakkan firman di dalam penghidupan sehingga boleh menerima berkah sentosa dan bahagia. Kami yakin bahwa iman ini harus disempurnakan sendiri dan jalan suci ini harus dijalani sendiri pula. Oleh iman dan teguh, maka kehidupan ini akan bermakna dan cita yang mulia boleh terselenggara. Cincai. Huang Tian Sangti, pada saat pancaran sinar matahari berada tepat lurus di atas bumi sebagai anugerah Tian yang maha suci yang menjadi segenap pokok dan pangkal dari segenap kehidupan ini. Kami kenangkan pula Cien, seorang patriot sejati yang telah mengabdi diri sepanjang hidupnya di dalam jalan suci dan kebajikan, serta rela mengorbankan diri di demi iman dan satyanya kepada firman Tian dan cinta kasihnya kepada sesama. Semoga semangat suci dan teladan ini akan tumbuh dan berkembang di dalam hati sanubari kami masing-masing, memberikan pencerahan batin roh kami, batin seluruh anak negeri dan pemimpin bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai macam permasalahan di negeri ini. Semoga semuanya akan dapat teratasi dengan baik. Kami yakin dan percaya hanya di dalam kebajikan saja Tian berkenan. Dengan setulus hati kami bersujud kepada sepenuh kebajikan di dalam hati cincai. Puji dan syukur kehadiran Tian. Semoga dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, sifat keluh gerutu kepada Tian dan sesal penyalahan kepada sesama. Dapat tekun belajar hidup benar dan tempat yang rendah ini terus maju menuju tempat yang tinggi, menempuh ke jalan suci. Kami yakin dan percaya Tian senantiasa melindungi dan memberkahi bagi mereka yang berada di jalan suci dan kebajikan. Maha besar Tian kali semesta alam. Tian hanya melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tian You De San Zai. Medan 4 Juni 2024 Kongli 2575 4月28日
dan dibawakan oleh Tau Chin Denjesan. Terima kasih. Pemirsa yang saya hormati, saya Tau Chin Meli sebagai MC sore ini bersama narasumber tokoh agama Bapak Changlo Musing Linggau dan Tau Chin Denjesan. Ya. Bersama dengan kita selama 1 jam ke depan akan membahas tentang korelasi Bacang Pecun dengan peribadatan Tuan Yuje dengan Tuan Yang C. Ya. Apa kabar Bapak Changlo Muslim dan Dengesan? Ya, baik. Baik, kabar baik. Selamat sore pemirsa TV dimanapun Anda berada. Baiklah Bapak, sebelum pengenalan yang lebih lanjut tentang agama Konghucu, ya kan, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Kalau enggak ke depan seminggu lagi ya, kayaknya ada mau sembahyang Bacang. Iya, betul. Ya kan? Bisa Bapak ceritakan gimana itu kisah orang mengapa harus melakukan sembahyang Bacang? Iya, bagus, betul sekali. Pemirsa TV RI dimanapun Anda berada, terimalah salam saya. Salam kebajikan, Wite Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Nah, ini pertanyaan bagus sekali dan sudah banyak kita dengar dan mulai banyak Bacang di pasar-pasar dijual orang berbagai jenis. Tapi tadi ada juga banyak orang bilang sembayang Bacang. Bacang ini kok disembayangi? Makan Bacang yang betul, makan ketupat, makan lupis, makan lemper, makan lemang. Itu yang betul. Jadi tidak disembayangi. Mempersembahkan atau persembayangan baru yang betul. Ya. Jadi mempersembahkan atau mensajikan. Jadi itu adalah ada alkisahnya panjang, nanti bisa diceritakan oleh Tau Chin Dainas. Sebelum masuk ke sana, saya jelaskan tadi, dengan tadi Bacang tadi itu untuk mengingatkan ada peristiwa nanti yang dijelaskan nanti. Tapi yang sebenarnya itu yang pas tepat tadi yang disebut di depan ini Tuan Ucie. Tuan itu mengangkat, mempersembahkan. Itu siang hari. Yang Tuan yang matahari Cie. Jadi pas matahari ada di tengah bumi. Jadi betul-betul itu luar biasa panas dan betul-betul itu medan maniknya sangat tinggi sehingga kita bisa menegakkan telur, bisa menegakkan jarum di saat itu. Nah, dalam hal itu banyak orang berkata selamat atau festival Bacang atau nama festival Pecun. Kalau festival Bacang masih bisa, festival Pecun bisa, festival merayakannya. Tapi kalau selamat festival Tuan Ucie itu salah. Itu adalah hari kesedihan. Kalau bahasa Mandarinnya namanya Pei Tong Jie. Jadi hari berduka cita. Berduka cita. Yang tadi di doa dibawakan oleh Tau Chin Dainas tadi, itu lagi berduka cita, lagi sedih. Kalau kita yaitu hari pahlawan. 10 Oktober ya? Iya, 10. Iya. Itu. Jadi ini kayak gitu dia. Nah, jadi itulah hari kesedihan, hari pahlawan. Nah, inilah supaya orang ingat hari pahlawan ini seperti tadi. Bagaimana 10 Oktober tadi? Nah, itu harus diadakan satu acara biar orang ingat. Nah, di sini dia ingat, itulah dibikin Bacang tadi. Nanti Alkisah akan dijelaskan. Baik. Jadi untuk mengucapkannya bukan selamat hari bilang Ankang ya. Ankang itu selamat sehat sejahtera. Hari Tuan Ucie, Tuan Ye, selamat sejahtera bahagia. Bahasa Mandarinnya Ankang, Pin An He Jian Kang, Ankang. Jadi kalau memperingati yaitu hari Pei Tong Jie, hari sangat berduka cita, sangat sedih. Baik, jadi supaya jangan salah penyebutannya. Dan begitu tadi itu ada diberi sajian Bacang. Jadi Bacang dimakan, ketupat dimakan, lemper dimakan. Jadi hanya menyajikan. Ya, jadi bukan sembahyang Bacang ya. Oke, mulai saat ini kita luruskan kembali. Nah, itu terjadi pada tanggal 5 bulan 5 itu Kongli atau Nongli atau Inyangli orang bilang tadi. Nah, kalau di bilang lunar. Kalau Imlek juga kurang tepat sebetulnya. Lunar yang tepat atau lunisolar. Kongseli. Nah, itu baru tepat. Jadi kalau yang sekarang tadi nanti yang pas harinya tanggal 10 bulan 6 tahun 2024 berapa hari lagi yang tadi disebut tadi? Iya, betul, Pak. Itu adalah Yangli Gogeria atau tahun Masehinya. Masehi. Nah, kan begitu jauh selisih larinya. Kan
tanggal 5 sampai tanggal 10-nya itu ada berapa hari kan. Nah, tapi itulah penanggalan yang disempurnakan oleh Nabi Konghucu, itulah ada selisih 11 hari 10,25 hari tadi. Nah, baik. Jadi itu tentang kalender. Jadi upacara itu adalah upacara suci. Nah, ini jarang kita lakukan kalau di Indonesia ini sudah jarang, tapi malah merayakan festivalnya. Begitu kan nanti Cap Gome orang hanya merayakan tapi tidak tahu alkisahnya. Nah, dalam hal ini tadi yang di dalam doa bilang hari kehidupan bagi setiap makhluk di muka bumi. Loh, kenapa begitu? Baik, kita pikirkan, kalau nggak ada matahari bisa nggak hidup di bumi ini? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Benar kan? Pasti butuh matahari Iya, untuk menghidupi. iya, betul, butuh matahari dan butuh bumi. Nah, pada saat itu Tuhan membuat sebuah hasil ciptaannya itu, mengorbitannya dan menurunkan malaikat bumi Futesensen, maka itu terjadi hari bumi juga. Jadi Tienti. Nah, terjadi itulah Bapak dan Ibu, langit dan bumi, laki-laki dan perempuan, itu sinkronisasi, vekto dia terjadinya. Yin yang tiao he tadi. Nah, kalau berbicara yin yang tiao gitu. Jadi ada kalau kita lihat di Facebook atau di mana itu menurut versi mereka boleh-boleh sah saja. Yang sebenarnya ini berbicara tentang bumi. Nah, berbicara tentang astrologi ini sebetulnya. Nah, jadi terjadinya ini dia tepat di atas tadi sehingga inilah terjadi hidupnya ini tadi. Kenapa begitu? Kita ingat di negara utara atau selatan itu ada 4 musim. Chun, Xia, Chiu, Tong. Chun musim semi, Xia musim panas, Chiu musim gugur atau rontok, Tong musim dingin. Nah, ini jatuhnya di musim panas. Berarti penanggalan astrologi 3-4 ribu sekian tahun tepat dah. Tepat, ya. Sangat tepat ya. Jadi ini, jadi bisa kita buktikan. Jadi ini adalah musim gugur, musim panas tadi, inilah terjadi. Dalam hal ini, sehingga kita sudah mendapat karunia dari Tuhan tadi, dan melalui malaikat bumi tadi, Futesensen tadi, disinilah panen, ada apa-apa, terjadilah kehidupan bercocok tanam. Nah, disinilah kita penuh dengan berkah tadi, penuh dengan rahmat tadi, kita berterima kasih. Syukur. Makanya hari ini juga bisa disebut, atau bulan ini bisa hari berterima kasih. Nah, hari bersyukur. Nah, jadi ini adalah sembahyang kepada Tuhan, hormat terima kasih kepada Tuhan melalui malaikat bumi, dan peristiwa ini tadi, Chuyen tadi yang dibilang tadi, itu sebagai patriot. Kita tidak kalah penting di Indonesia, ada juga Jenderal Sudirman, di Ponorogo, Pangeran Hidayatullah, banyak semuanya ya. Nah, yang terakhir menjelang kemerdekaan yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Yang terakhir kita yang tidak kalah penting, ini hari kita bisa muncul di TVRI, TVRI Pemersatu Bangsa, yaitu atas jasa ada Presiden Abdurrahman Wahid, pas Gus Dur. Nah, inilah dikembalikan ke Kepres tadi, yang dari interest tadi. Maka dia termasuk Bapak Suku Tionghoa. Itulah ada terjadi yang begini, sehingga kita bisa kembali menyatu. Baik, jadi setelah kita mengetahui ini tadi, kita harus lebih bagaimana mengukuhkan iman kita. Iman kita ini harus kita sempurnakan sendiri seperti tadi yang disebutkan harus selaras dengan langit dan bumi dan horizontal, vertikal dan horizontal. Nah, itulah kalau bahasa Mandarinnya Tien Tao Yu Zhen Tao Xiu Qi. Nah, kalau bahasa Arabnya yang sering kita dengar hablum minallah hablum minal nas tadi. Nah, jadi jadi kita harus tahu, jadi selaras dengan itu, dengan firman Tuhan tadi, kita bersyukur, berterima kasih, dan serta teguh kita, iman kita. Kita sudah ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita harus teguh dengan iman kita, dan cita-cita, dan mengisi kemerdekaan ini tadi. Dengan sendirinya, kita baru bisa hidup, menerima berkah ini, dengan sentosa dan bahagia. Ya, jadi sehingga kepada Tuhan kita sebut tadi Tien, Sang Tien, lebih besar lagi tadi kan penutupnya Wangi, Sang Ti, Nah, ini Tuhan Khalik semesta alam. Nah, dia memberi pancaran ini selaras tadi di atas bumi tadi. Jadi di sini terjadi sebuah anugerah yang maha suci tadi. Nah, disinilah kita jadikan segenap itu adalah pokok dan pangkal daripada segenap kehidupan. Maka itu disebut hari kehidupan tadi. Nah, dalam hal ini tidak kalah penting seperti tadi yang dibicarakan Chuyen tadi. Chuyen itu adalah seorang sastrawan, negarawan. Penyair ya. Nah, penyair. Ya, kalau bahasa Mandarinnya Xiu Cai. Xiu Cai tadi. Nah, dia betul-betul hidup di dinasti tadi yang disebutkan tadi, mungkin dinasti Zhou. Dia hidup pada tahun 378 sebelum Masehi sampai 340
kosong sebelum Masehi. Jadi usianya 38 tahun, sangat muda. Jadi waktu menjabat sebagai menteri di negeri Chu tadi, dia sekitar umur 30. Nah, disinilah menteri-menteri muda, menteri-menteri tua kurang berkenan di hatinya, Ya. tidak bisa menerima kenyataan realitas. Karena dia belajar apa? Dia belajar secara Konghucu, Konfusianisme pemikirannya tadi, sehingga wawasan pengetahuan dia tidak autodidak, betul-betul sekolah. Nah, disinilah banyak. Jadi dia sehingga mendapat petunjuk yang namanya Chong I, Chong setia, satria, I kebenaran keadilan. Nah, mendapat 3 pusaka, Ce Jen Yong, Ce kearifan, Jen kasih sayang, Yong keberanian. Nah, inilah yang diterapkan di kenegaraan, di ketatanegaraan tadi. Maka banyak bilang, oh agama Konghucu filsafat. Tidak salah, betul filsafat. Tapi filsafat tentang apa? Tentang ketatanegaraan, tentang kehidupan, tentang pemerintahan, tentang nanti baru masuk ke agama. Itulah nanti ada buku Ta Xie Chong Yong itu tadi nanti. Nah, yang lain-lain ini buku yang kita bawa tadi. Nah, yang sejarahnya tadi di Sucing, sastra yang tadi kamu bilang di Sucing tadi. Lici ini cara ibadahnya. Nanti di ibadah pun dari inilah dirangkum menjadi Ta Xie Chong Yong, menjadi sesu. Dari Lun I ini muncul gini, nanti ada 4 buku. Nah, jadi Baik, Pak, sebelum melanjutkan tentang pembahasan masalah Bakcang, ya kan, ada kalanya kita menyaksikan yang satu ini. Tapi bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi bisa menghubungi ke nomor 0811 61 00 386. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, ada salahnya kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Baiklah pemirsa, kita kembali berbincang-bincang mengenai topik korelasi Bakcang. Tadi Bapak Changlau ada mengatakan tentang Chung Yen, betul nggak Pak? ya betul. Nah, apakah Denje Chang, Toncin Denje Chang bisa menjelaskan apa itu Chung Yen? Biar para pemirsa semua tahu istilahnya. Terima kasih ya MC ya. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Bakcang itu dari Chu Yen itu bisa terbentuk ya, cerita ini ya. Itu dimulai dari bagian budaya Tiongkok ya, sejak dinasti Zhou di 1046 sampai 265 sebelum Masehi. Konon katanya Bakcang ini itu dibuat khusus sebagai penghormatan kepada Qi sebagai pahlawan Tiongkok. Nah, jadi ceritanya itu Qi itu sudah memberikan awalnya ya, sudah memberikan warning kepada si raja. Tapi karena hasutan daripada menteri-menteri yang tidak suka kepadanya, menjadi kurang percaya kepada Qi ini. Alhasil ya, negara yang di awalnya mau diserang itu akhirnya terjadi. Dan serangan itu benar-benar terjadi dan menghancurkan negara itu. Dan membuat Qi itu merasa sedih karena negerinya sudah hancur lebur. Qi tahu itu untuk merasa bersalah atas karena apa yang dia sampaikan itu tidak pernah digubris oleh raja. Dia merasa putus asa, merasa sedih, dan dia pas itu bersyair sajak dengan kesedihan yang dilantunkan. Dan pas pula dia berada di Sungai Milo. Karena dia patah hati itu, dia menceburkan diri ke dalam sungai ya. Dan rakyat yang pas di acara itu bertepatan juga dengan Tuan Wu Jie itu ya, itu rakyat membantu ingin menyelamatkannya. Cuman jasadnya itu tidak ditemukan. Oleh karena itu rakyat akhirnya melemparkan makanan-makanan yang pas di acara itu ya, melemparkan ke dalam sungai. Tujuannya agar apa? Agar ikan-ikan di sungai itu tidak memakan tubuh Qi. Nah, dari disinilah awal mula ya, karena tidak ketemunya, mereka jadinya sebagai bentuk penghormatan yang di tahun selanjutnya itu membuat jadi acara hari ini menjadi acara Bakcang ya. Jadi seiring berkembangannya zaman, sejarah Bakcang ini dulunya hanya sebagai makanan, sesembahan. Namun kini sudah menjadi hidangan wajib. Termasuk sekarang diadakan itu festival ya, khusus Pecun ya. Yang mana Bakcang itu menjadi hidangan utama. Dan penanggalan tahun Cina itu festival itu Bakcang diadakan di tanggal 5 bulan 5 pada perayaan tersebut.
itu bertepatan, itu sebagai orang biasa bilang itu pemandian gosi cuy itu ya, pemandian untuk membersihkan badan ya, untuk melakukan apa? Kabarnya airnya penuh energi positif. Agar energi positifnya itu tumbuh ya. Kalau kita ada barang kotor ya, kita biasa mandi di sungai lah, di pas hari bertepatan di tanggal 5 bulan 5 itu. Dan Bakcang ini juga sebagai festival ya, yang biasa orang itu lakukan itu perlombaan perahu, Peicun ya. Kalau pelayaan kapal yang agak besar itu Pelingcun ya. Itu jadikan sebagai festival dan masuk sebagai lomba, jadi turun-temurun bagi kita semua, termasuk di Indonesia ya, sudah meraih Di Teluk Kuantan ya, pacu jalur ya. Pacu jalur ya, sudah juara pertama ya, pernah ya diraih oleh Indonesia juga. Ya, jadi itu sebagai salah satu kebanggaan dan suatu tradisi turun-temurun bagi kita semua. Nah, dan juga pernah juga sebagai apa? Rekor muri, kok nggak salah ya Pak rekor ya? muri ya, betul. menegakkan Untuk telur. mendirikan Iya, menegakkan kalau nggak telur itulah. Jadi acara Bakcang ini jadi suatu festival yang sudah turun-temurun. Jadi orang bisa selalu mengingat kenapa ini Bakcang ini bisa terjadi, karena ada sejarahnya dari seorang patriot ya, pahlawan Tiongkok itu dinamakan Chien. Nah, itulah demikianlah salah satu yang bisa saya sampaikan. Terima Bapak kasih. Sanlau, bisakah Bapak jelaskan tentang rekor muri yang ada di Indonesia? Baik, jadi sebelum menyambung ke sana, saya sambung yang tadi terputus tadi. Setelah dia mempelajari, dia ngerti gini. Jadi orang yang terdahulu sebelum dia itu ada Kuan Kong, yang sekarang banyak diperebutkan orang di tempat-tempat ibadah. Dia bilang Dewa Kuan Kong. Tapi kita orang Konghucu tidak menyebut Dewa. Dewa. Kuan Sen Ti Ching, Oh, Kuan Sen Ti Ching orang suci. namanya ya. Nah, jadi yang dipegang buku itu adalah Chun Chiu Ching, asli tulisan daripada Nabi Konghucu. Nah, kenapa mau diambil orang? Karena dia memegang Chong I-nya itu pelajarannya luar biasa. Nah, barang bagus pasti orang mau rebut semua kan. Tapi nggak apa-apa, silakan, bagus. Kita sangat berterima kasih umat Konghucu, Juqiao itu. Jadi ada Kuan Kong, setelah itu, tapi sebelumnya juga ada seorang namanya Wu Zixi. Wu Zixi juga peristiwanya hampir sama dengan Chien tadi. Nah, ada satu lagi yaitu Yok Fei, itu yang akhirnya di punggung ditulis Jing Chong Pao Ko. Jangan lupa untuk negara, membela negara. Nah, jadi sejarah-sejarah ini mencerminkan sebuah bangsa, kemajuan, kemunduran. Jadi pada saat itu dia sudah maju dan sudah sangat patriot banyak. Tapi oleh orang-orang tadi yang egois, yang fanatis, dan yang berhati kecil, picik tadi, inilah yang menjatuhkan dia seperti tadi. Nah, sehingga semoga kita sebagai umat manusia tadi, seutuhnya kita di negara kita Republik Indonesia, jangan lagi lah ada hati yang begitu. Semoga kita bisa saling membangun, merangkul, menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini betul bersatu. Nah, sehingga kalau kita tahu tadi dengan sendirinya sebagai anak muda, generasi penerus bangsa, kita betul-betul punya strategi perjuangan yang bagus seperti yang disebutkan tadi cerita oleh Dennis Chan tadi tentang Chuyen tadi. Nah, jadi menyambung tentang cerita tadi, jadi dengan yang tadi betul-betul dia menjunjung tinggi kebajikan. Nah, Chen Qin Jie De, betul-betul 8 keimanan agama Konghucu dia jalani tadi. Jadi pertanyaan tadi tentang Mekor Muri tadi ya. Betul, Pak. Mekor Muri tadi itu tahun 2012 terjadi konferensi agama Konghucu sedunia di Indonesia loh. Oh. Dan terjadi festival barongsai sedunia loh. Luar biasa sebetulnya Sumatera Utara. Sekarang kita mau jadikan apa? PON ya? PON ya. Jadi luar biasa. Jadi masyarakat Sumatera Utara ini, termasuk TVRI ini, wah luar biasa, sangat menyokong. Nah, dalam hal ini terjadilah waktu memang ada gonjang-ganjing, akhirnya pemakai gedung serbaguna pertama di Sumatera Utara itu adalah umat Konghucu di Jalan Pancing. Oh, Jalan Pancing. Ya, jadi sejarah ini. Walau sampai Pak Wali Kota waktu Rahman Harahap tadi bilang, Pak Lim, belum ada listriknya, belum ada WC. Gampang Pak, Bapak kan punya WC berjalan, bisa bikin gitu. Listrik gampang, genset pasang gitu nih. Karena tadi takut hujan, takut ini, takut macam-macam tadi. Nah, gara-gara si Bakcang inilah banyak yang
korban orang. Katanya bak itu adalah babi, bukan bak itu daging. Bisa berbagai macam daging ya. Iya. Cang itu ketupat. Ketupat. Jadi akhirnya udah jangan ribut-ribut. Waktu itu adalah visit Maiden Year. Visit Medan. Nah, luar biasa kita Sumatera Utara. Jadi akhirnya masuklah ke satu gedung tempat supaya tidak keujangan, lebih tertib, gampang terkontrol. Karena muncul gejolak yang macam-macam pada saat itu. Nah, dari konferensi agama Konghucu bagaimana? Dicegah gini-gini. Akhirnya kita udahlah ngalah untuk menang. Kita secara intern adakan di Perapat jadinya. Nah, ini ceritanya panjang, itu saya kembalikan tinggal. Jadi kita kembali ke gedung serbaguna tadi. Dengan begitu, karena kita sudah punya cita-cita membuat itu 50 ikat 5 kali 24 50 ikat berarti 1000 lebih biji kan. Berdirikanlah, berdirilah betul-betul pas jamnya itu antara jam 11 sampai jam 1 itu namanya sesi, 1 masa 2 jam tadi. Berdirilah 1000 biji. Wah, saking gembiranya Acik tadi. Nggak sengaja kakinya nyepak sedih. Tap, pecah pula telur itu. Nggak jadi 100. Jadi diambil 1000. satu, dia Jadi kopas, dia 1000. makan. Nah, sayang waktu itu kalau ada HP bisa di cover. Waktu itu kita nggak mengundang TVRI juga, sayang sekali, lupa kita. Nah, pada TVRI kita sudah berhubungan cukup lama loh, 20 sekian tahun itu tadi. Nah, akhirnya kita menang, dapat rekor 994. Pemegang muri pertama di seluruh Indonesia 2012. Setelah itu 2013-14, wah semua ngikut-ngikut. Akhirnya ada yang melebihi. Tapi kita yang jelas pertama di dunia, pertama di Indonesia, di Pelopor dunia. ya. Pelopor memenangkan itu muri yang 1000 tadi. Bisa lah nanti kita minta sama TVRI sebuah kan untuk Bapak tes dulu gimana mendirikannya ya kan. Ya, Contoh tapi ya. ini hari hanya belum bisa, jadi nanti tanggal 10 Bertepatan tanggalnya. -1 +1 itu bisa berdirikan. Nanti kita bisa coba ya ambil telur, bisa berdirikan. Ambil di dalam aqua, kasih jarumnya akan berdiri tadi. Tegak. Nah, dalam hal itu tadi energi sangat positif. Air kalau kita nggak ada sungai di sini pun bisa air bak atau air tirtana di pam tadi bisa dijemurkan ke matahari, itu menjadi air yang penuh energi, bisa dipakai. Diserap ya? Iya, diserap energi itu. Fungsinya untuk apa, Pak? Untuk pengobatan. Ada yang kurang bagus, Pak. Di badan kurang sehat, lemas-lemas karena energi tadi, hawa positif kan, mengembalikan. yang qi tadi namanya. Nah, begitu kan ada daunan obat tadi, bisa diambil bebunguan, dijemur, dikering, nanti bisa untuk kurang badan enak, bisa direbus, dimakan itu. Jadi obat. Jadi hari penuh berkah, hari kehidupan tadi. Berarti dalam apa cuma 1 hari aja Pak itu? Pasnya tanggal 5 bulan 5 tadi, tanggal 10 kalau ini tadi. Tapi memang bisa yang biasa, tapi energi positif yang qi-nya tidak sepenuh itu. Nah, yang kita ada itu air jam-jam kita lihat di Arab itu. Nah, itu bisa dipakai sampai sekarang. Saya nyimpan sampai sekarang tuh botol itu. Memang saya tes luar biasa. Ya, luar biasa memang betul. Itulah penuh dengan energi positifnya tadi. Nah, begitu juga air yang kita di Indonesia ini bisa demikian juga. Nah, jadi sehingga dengan kejadian tadi terjadilah pemegang muri, terjadilah aman. Konferensi agama Konghucu sedunia tadi terrealisasi juga walaupun secara intern, secara besar. Bukunya saya bawa datang, itu tebal dari tulisan mereka, skripsi mereka, bahasa Inggris, bahasa Mandarinnya. Nah, murinya itu ada di tangan Andi Wiranata, lupa saya ambil, itu ada. Mungkin nanti bisa ingatkan, dikopikan, bisa kita pamerkan bahasa ini, kita mau bangga. Rekod pertama muri di seluruh dunia ya, Seluruh dunia, 1999. Jadi cukup bangga kita dengan hari ini. Betul-betul Nah, Pak, betul. jadi dengan begitu, sehingga kita jangan seperti tadi kejadian tadi yang kita lihat tadi, Cuyen tadi, galau kacau tadi. Jadi pakailah kearifan, cinta kasih, keberanian. Jadi dia hanya atas satu dengan keberanian, cinta kasihnya hampir hilang, galau dia, kearifan hilang, terjadilah itu. Namun rakyat tetap mengingat hari itu Tuan Ucie, ya hari untuk memperingati beliau, yaitu hari pahlawannya, karena gravitasi tadi, telur tadi bisa berdiri, karena tadi energi tadi, air bisa, tadi yang bilang sembayang Gosicui tadi, banyak yang ke ke Sembahe atau ke laut tadi sembayangan, betul. Betul, Pak. Nah, sedangkan kalau Cap Gome mencari jodoh bulan tadi, itu betul, ceritanya Pak. lain lagi. Nah, Baiklah Pak, sebelum Bapak melanjutkan perbincangan tadi yang sangat seru soal rekor muri lah, soal telur lah, soal mandi apa. Tapi sebelum itu kita mau saksikan yang satu ini. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bisa menghubungi ke nomor 0811 6100 386. Marilah kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun
Baik pemirsa, kita kembali bersama di TVRI Pemersatu Bangsa, ya kan? Tocin dan Jess, apakah ada tambahan dari cerita dari Bapak Changau Musing Linggau tadi? Iya, bisa saya tambahkan sedikit ya. Dari hikmah dari acara Bakcang ini bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa yang terjadi masa lalu ya, sebagai pahlawan ini ya. Kita bisa mengambil hikmah dari itu Chu Yan ya. Dia adalah seorang yang setia, termasuk salah satu orang yang setia kepada negara. Bisa disebut dengan pahlawan lah Iya, gitu ya. pahlawan. Kenapa? Karena dia sangat memberikan apa ya, kontribusi kepada negaranya ya, kesetiaannya dan rasa patriotismenya kepada negara itu sangat besar. Ya, mungkin yang saat ini kita sekarang sudah jarang ya ada ya. Betul. Betul. Jadi kita bisa Ini ambil yang perlu hikmah digalakkan. Iya, kita galakkan itu bagaimana kita mensupport itu negara kita agar tetap kembali maju. Seperti yang di Indonesia ini kita merangkul, seperti membuang sampah aja, mari kita sama-sama Iya, membuang betul. ya. Itu sudah mensupport negara, namanya salah satu yang paling mudah ya. Nah, itulah yang bisa membuat kita tauladan itu sebagai acuan ya bagi kita untuk lebih apa, mendorong kita agar lebih maju, bisa berupaya bersosial kepada negara dan Masyarakat. sama Melanggengkan ini, masyarakat. membudayakan. Gitulah. Ya. Bisa ditambahkan Tocin lah mungkin dari ini semua. Baik, terima kasih. Jadi luar biasa Tau Cindenas ini. Jadi dengan tadi yang cerita Bakcang tadi, kita sudah tahu itu festival Bakcang boleh, festival Pecun boleh. Bakcang ini yang kita lihat untuk dimakan, hanya nanti bisa disajikan. Ya, untuk Dimakan mengingat, bersama. dimakan. Jadi Bisa jangan nanti habis ini kita makan Iya. rame-rame ya. jangan Bapak, bilang betul kan? sembayang Bakcang. Iya, betul. Bakcang tidak disembayangkan, lemper tidak disembayangkan, hanya mensajikan saja. Mensajikan, kebersamaan. Nah, kebersamaan. Istilah itu hanya sebuah syarat Tradisi. atau tradisi bukan syarat kan? tradisi, sebuah ketulusan keikhlasan Ketulusan, kita keikhlasan. membuat penghormatan tadi. kepada Ya. sang patrio itu kan. Nah, jadi kita mengadakan ini kenapa sampai di Indonesia kita adalah suku Mongolit atau namanya Proto Melayu. Kita adalah Proto Melayu loh. iya. Sampai di Indonesia kita sebut Tionghoa, Iya. ya Proto Melayu. Proto Melayu ini adalah Melayu purba yang kita leluhur nenek moyang kita sampai di Nusantara pada saat itu. Inilah yang dikembangkan, diteruskan. Nah, terjadi tadi ada seperti tadi Pacu Sampan Jalur, Peleng Chun tadi. Nah, sukunya waktu itu disebut yang turun Proto Melayu tadi adalah Chongsam. Maka itu kita punya Chongsam. baju dibilang baju Chongsam Chongsam. tadi. Oh. Atau baju koko seperti ini tadi. Nah, salah jadi dia satunya. terus turun ke Nusantara. Inilah akhirnya yang Cheng Ho tadi, Laksamana Cheng Ho turun, maka itu dibilang Sen He Xia Siang turun ke selatan ini tadi. 7 kali loh datang ke Indonesia ini tadi. Nah, berdagang, berbisnis, mengajarkan agama, jadi adat berkembang istiadat, ya tradisinya berkembang. ya. Nah, inilah membumi tadi sampai di Indonesia. Inilah akhirnya sampai menjelang kemerdekaan. Inilah pahlawan kemerdekaan tadi Salah bersatu. Nah, akhirnya menjadi panitia persiapan kemerdekaan. Waktu itu belum ada Indonesia BPUPK. Oh, betul. Karena belum ada Indonesianya persiapan kemerdekaan. Nah, jadi cerita yang sangat panjang. Nanti mungkin ada sesi lain kita berbicara tentang kehidupan, tentang Iya, kemanusiaan, betul, Pak. bagaimana. Nah, jadi dalam hal ini cerita tadi itu pasti ada aspek sosialnya. Aspek sosialnya yaitu jalan suci yang sering kita dengar kalau umat Konghucu bilang itu adalah Tao. Tao apa? Tien Tao. Jalan ke langit. Sedangkan menjulang Tien Tao tadi ada Ti Tao. Tadi seperti bumi tadi yang kita hormati tadi. Ada Zhen Tao. Manusia. Maka tahu Tien Tao, Zhen Tao Siuci yang tadi kita pinjam bahasa Arab tadi. Ya umat sahabat kita hablum minallah tadi. Zhen Tao Siuci. Jadi Tao yang untuk kemanusiaan kita harus tahu sebuah jalan. Tao adalah sebuah li, peraturan kebenaran. Tao adalah te, kebajikan. Maka itu Tao li, Tao te. Itu harus ditausing, dilakonin, dijalani, Dijalankan. diimplementasikan. Ya. Jadi bukan seperti bereforia mengucapkan saja. Banyak orang hanya teori ngomong gitu tapi tidak melaksanakan. Jadi penampilan omongannya aja kita sudah lihat bisa sembrono banyak kan. Jadi sehingga tingkah laku perbuatannya ke masyarakat tidak sadar menyakitin orang, membuat orang jadi nggak enak. Dan hal ini setelah kita mengerti tentang ini tahu ini tadi, kita lebih penting yaitu li-nya susila. Nah, li susila cara berbicara, penyampaian itu harus Tutur tahu. kata ya. Nah, jadi dengan sendiri kalau kita tahu kita masuk ke 8 kebajikan. Xiao Ti Chong Xing Li I Lian Che. Berbakti
Ti tahu tingkat rendah, ya. Chong setia satria. Ti tahu tingkatnya bagaimana. Sing dapat dipercaya. Li sopan santun, attitude, etika. I yaitu kebenaran, keadilan. I Lien suci hati, berarti ce tahu malu. Jadi untuk hal ini kita belajarlah mulai dari yang ke-8 tadi, tahu malu dulu. Banyak orang yang nggak tahu malu, urat kemaluannya sudah hilang. Jadi inilah yang hati-hati kita jadi. Lakukan di luar, Nah, ya, jadi kesucian. setelah kita tahu tadi, itu bukan dari luar kita cari, dari inner Dari hati, beauty, dari hati. dalam hati, ya. Dalam hati. Tidak ada di luar, di dalam hati ada. Itulah namanya Mencerminkan. hati nurani. Hati nurani Liongsin. Liongsin. Akar pokok, maka kita bilang kempen. Akar pokok permasalahan kau nggak tahu mau berbicara apa tentang saya Liongsin. Jadi dihasut orang begitu dia ikut, suruh demo, suruh ribut, suruh gini. Tapi persoalan hakikat pokok dan pangkal dia nggak ngerti. Suruh begini dia ikut. Nah akhirnya dia terjadi penyelewengan, terjadi kolusi, terjadi tidak kompak, pecah belah. Nah ini di dalam grup kecil kita, WhatsApp aja ada, grup majelis kecil aja ada. Pasti. Apalagi kalau ini membesarkan negara, apa nggak hancur negara kita ini. Iya. Nah inilah Cuyen tadi muncul, inilah suruh harus percaya, harus betul-betul menjalankan yang benar, yang baik tadi. Patriot satria tadi. Nah jadi dengan tahu tadi, semua adalah dari inability. Aspek religiusnya bagaimana? Aspek religiusnya nih, kita harus tahu setiap orang yang gugur meninggal di medan perang atau menunaikan tugas suci, berbakti pada nusa dan bangsa, ini harus dihargai. Dihargai. Itulah ada Hari Pahlawan tadi 10 Iya. Oktober. Nah, ini 10 Oktober mungkin nanti bisa juga kan kalau kita mau nabur bunga kita bawa bacang, bak kicang. Kan betul kan? Sampai nabur bunga tadi. Bisa juga ya, salah satu ya. Salah satu. iya. Sama juga. Jadi Sama satu kayak event yang nasional. dan Event ya. katakan ya Iya, kan. jadi nggak ada Sama salah. pahlawan juga Nah, dia. jadi nanti pada hari ini tahun depan kita bikin pacu sampan jalur di Pacu Belawan sampan atau jalur, di Sungai TVRI kita ajak lagi. Iya. Main kita sana, lepas bebek belas itu kejar bebek tangkap, Itu bukan pacu sampan lagi. Iya, Itu sampannya kejar pacu bebek. kejar bebek. Tapi akhirnya yang menang dapat bacang, dapat kicang. Itulah. Nah, jadi Bisa bisa-bisa juga ya. tujuannya tadi itulah bukan sembahyang bacang, mempersembahkan atau mensajikan untuk mengingat hari itulah ada hari berduka cita sekaligus bersuka cita. Begitu juga Hari Pahlawan 10 Oktober tadi. Betul itu, Pak. Berduka cita dulu, nanti baru bersuka cita di situ dengan pesta bacang Terangkum tadi. semua lah di dalam. Terangkum semua, itulah namanya tadi membumi dia di Membumi, Nusantara tadi. Ya, kita membumi semua. Nah, jadi aspek religius tadi. Kedua, yang berjasa jeripaya tadi, membangun ya kemantapan kejayaan negara ini, Didi. Dia berdedikasi ini. Nah, ini perlu juga kita beri penghargaan. Jadi walaupun dia belum apa, tetapi dia belum meninggal, ini perlu kita. Karena dia berani mensajikan, berani berbuat. Ya, dia belum meninggal. Kita beri kenang-kenangan. Jadi jangan gegabah. Seperti tadi yang dijelaskan Denges tadi, itu terlalu dia sedih, frustasi lah, sampai patah semangat ya. Nah, dalam hal ini, kita sebagai pejuang pelopor tadi, harus menjadi seorang patriot, pahlawan kebangsaan. Dengan sendirinya, kepada setiap orang, kita semuanya mampu, sama. Hanya mau tidak mau. Itulah sebersih, kalau bahasa Mandarin, inian seca. Niat hati kamu, ikrar kamu Ikrar, tadi. iya. Itulah yang di Makatu agama Konghucu bilang ada liyen, menegakkan ikrar atau meneguhkan iman tadi. Nah, dalam hal ini kalau kita tahu, semua bisa dicegah, diatasi. Betul itu. Nah, inilah guna kehidupan kita bermasyarakat negara kesatuan Republik Indonesia ini yang harus kita jaga. Dengan sendiri kesejahteraan dan melawan hukum tadi, itu bisa diberi sebuah hukuman, sedangkan membuat tadi kebaikan tadi di dalam kitab suci agama Konghucu di Lici. Nah, ini ada tertulis Lici, nanti bisa Iya. kita buka di bab 20 tadi. Hukum persembahyangannya di ayat 9. Nah, diberi penghargaan, tabur bunga, iya. kasih tadi bacang, atau yang lain tadi. Itu tanda ketulusan keikhlasan iya. aja. Di sini ada tidak perlu berlebihan, tapi Iya. ketulusan ikhlas tadi. Nah, sehingga kalau ada demikian, seperti kita bilang orang terdahulu tadi, yang setelah belajar dari Nabi Konghucu, dari Duciao, Konfusianisme tadi, kita lihat dari Kongming tadi, dia bisa mendoa bagaimana menghitung angin, melihat itu ini. Itu udah feng shui ya. Ya, bisa jatuh ke Belajar Feng Shui. ya.
Hong Sui itu, Hong itu angin, Sui itu air. Jadi harus tahu angin embusnya ke mana, air kemana ngalirnya. Kalau mengawan payah, angin kemari kita bakar kapal lari ke sana, terbakar kapal lawan itu semua. Suinya mengalir, tapi kalau suinya mengalir gitu, kau bakar nggak mau kapalnya tetap dibawa ke situ. Itulah Hong Sui. Hong Sui. Jadi banyak orang salah mengartikannya. Jangan salah dengar. Jangan salah. Jadi jangan terlalu banyak melihat yang cerita-cerita yang tidak berdasar rasio and logika tadi. Iya, betul. Nah, begitu kan kalau Hong Sui rumah kau tutup bulat-bulat, ada hongnya masuk nggak? Nggak ada, bosui lah. Ada air nggak mau. Air kamu buka, ada basah lah rumah kamu. Jadi ada air, keran yang masuk dibikin mau. Jadi ada Hong Sui-nya, Sui lah bagus. Jadi itu aja sebenarnya. Jadi leluasa. Jadi banyak yang salah artikan peletakannya itu tadi. Nah, jadi dengan sendirinya, sehingga nanti untuk bertata negara, berpertahanan, kita pakai tadi Komite Sun Se Pin Huat. Bagaimana sebelum berperang kita bisa menang? Kita ukur kekuatan musuh bagaimana. Tahu kekuatan musuh kita nggak perang bisa kita jatuhkan. Kita lihat sudah kan? Pernah saya juga diserang sama 35 pasukan dari umat Konghucu. Tapi kenapa bisa? Saya lihat strategi mereka di mana. Nah, tapi kita nggak perlu ribut perang. Akhirnya mereka salut benar. Saya bilang kita duduk bersama, kita bicara di atas meja, jangan di bawah meja. Oke, kira demikian. Oh, baiklah Pak. Sebelum kita melanjutkan perbincangan yang tadi Bapak Chang Lo sampaikan ya kan, dan dia sampaikan, ada salahnya kita bagi pemirsa TVRI yang ingin berinteraksi ya kan, boleh menghubungi ke nomor 0811 61 00 386. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Baiklah, kepada Chang Lo, kiranya bisa menyampaikan sedikit kesimpulan dari topik pembahasan Mbak Chang kita hari ini. Baik, terima kasih. Jadi kita nampak peribadahan Tuan Uci, Tuan Yang Cie tadi. Jadi mempersembahkan Mbak Chang tadi, Pecun tadi. Inilah dia bisa langgeng menjadi kekayaan daripada negara kita. Nah, sehingga kita bisa sampai sekarang bisa kita lihatkan. Jadi dalam hal ini, kesimpulan ini, kita adakan persembayang tadi atau sembayang kepada Tien, kepada Tuhan, itu supaya kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur, berterima kasih. Sehingga kita sering bilang, cincai itu dipermuliakanlah. Nah itu, sancai terwujudlah kebajikan, itu artinya. Nah dalam hal ini, maka itu dalam salam penutupnya sering ada Xie Tian Zhen, terima kasih atas karunia Tuhan. Nah tadi Wita Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Disambut tadi Sien Yu Ite, hanya satu itu kebajikan. Jadi kebajikan diutamakan. Dalam hal ini kita berterima kasih, bersyukur, dan harus membalas syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ini orang yang berjasa pada nusa dan bangsa, sehingga dia sebagai seorang patriot atau pahlawan ini perlu dihargai, diingati harinya yang tadi sudah dilihatkan. Jadi hari pahlawan 10 Oktober, dan hari ini tanggal 10 bulan 6 ini nanti yaitu hari persembayangan Mbak Chang, yaitu Tuan Uci, Tuan Yang Cie. Pecun itu adalah festivalnya, Mbak Changnya adalah festivalnya juga tadi. Jadi dengan memperingati ini tiap tahun, sehingga tidak terlupakanlah jasa-jasa para pahlawan tadi dan orang berjasa pada nusa dan bangsa. Jadi kasih sayang ini, kearifan ini, itu tumbuh dengan sendirinya. Kita menjadi seorang cince, susilawan, muliawan, atau bahasa Arabnya namanya insan kamil tadi. Nah, begitu juga kepada leluhur kita, orang tua kita ingat, itu yang tuh hari Cengbing tadi. Nah, jadi dengan sendirinya manusia ini harus mengembangkan, melakonkan ya hal tentang jalan suci ini, yaitu tahu tadi jalan, peraturan kebenaran, kebajikan, dan tahu sing melakonin. Jadi ini dari kita yang melakonkan, bukan dari luar yang seperti disebut, dari hati nurani. Dengan sendirinya kalau kita melakonkan ini, bukan kita yang tahu ini atau hakikat ini dikembangkan oleh mereka. Kita sendiri mengembangkan hakikat ini ada di kita. Dengan sendiri kita kalau tahu, dalam kitab suci Lun I ini pun ada disebutkan apa, yaitu di dalam kitab Sun I di bab 15 nanti bisa kita buka, dia di ayat 29. Jadi untuk pengembangan jati diri terhadap nusa dan bangsa, jalan suci ini nanti dijabarkan di sesu ini semua, itu adalah kita.
ya mengembangkan ini. Bukan dia yang mengembangkan, dia barang, benda. Dia Kita tidak yang bisa harus mengembangkan. Kita menyesuaikan. harus membaca, melihat, sauri teladannya, mengembangkan. Iya. dan mengimplementasikan itu tausing tadi. Nah, ini di sini nanti di bab 10 ayat 29 tadi. Dengan sendirinya bacang tadi, bahasa Mandarinnya tadi, Chongse tadi, sudah kita adakan, begitu kan Pecun kita adakan, itu adalah baru bisa disebut festival. Saya tegaskan ini ya. Iya, Pak. Iya. Jadi nanti mungkin kalau mau lihat festivalnya ada di Yayasan Teochew, Jalan Gadis 123, tanggal 9 hari Minggu nanti. Di situ bungkus bacang besar kecil bisa. Nanti dapat hadiah, bisa makan Pak di situ ya. Nanti Bapak lah bisa ikut lah ya. Ya, di situ ada Nanti ya. kalau dapat hadiah bagi-bagi kita, Pak. Di situ ada nanti. Nah, jadi sehingga mengingatkan kita berbuatlah dengan baik dan benar, dan untuk mengingatnya itu bikin festival tadi yang dibikin oleh suku Teochew, Yayasan suku Teochew tadi pada tanggal 9 bulan ini, bulan 6 ini. Juni. Ya, nanti jam 11 dia mulai. Jam 11 mulai sampai jam 2 nanti selesai itu. Nah, dari situ kita bisa merasakan bagaimana cara membungkus bacang dan ini. Baik, karena waktu juga, jadi rasa syukur dan berterima kasih berpatriot tadi, sehingga hari bacang, persembahyangan bacang ini, kita betul-betul mendapat ridho dari Tuhan, berkah dari Tuhan, nah, dan mendapat lindungan dari malaikat bumi, memberi berkah. Maka itu sebagai seorang yang berperi cinta kasih dan berbudi luhur tadi, memperingati hari patriot atau hari berduka cita, dengan sukacita dibikin festival tadi. Nah, hanya kebajikan Tuhan Tien yang berkenan. Nah, jadi dalam hari ini kalau mau mengucapkan selamatnya disebut Ankang, selamat dan sejahtera. Sejahtera. Ya, oke, selamat dan sejahtera, Ankang. Jadi hari ini adalah hari berduka cita, bersukarianya, festivalnya, bacang sama pecunnya saja. Berbaur jadi satu ya. Ya, jadi dengan penutupnya yaitu salam kebajikan Wite Tong Tien, disambut Sien Sien Yu Ite, Sancai terwujudlah kebajikan. Jadi dengan doa penutupnya, Huang Yi Sangti Wi Tien Yute, Maha Besar Khalik semesta alam Tuhan, selalu melindungi kebajikan. Sancai terwujudlah kebajikan. Sancai. Ya. Kembali pada MC. Terima kasih Bapak Changlau Muslim Linggau dan Tocin Dengges Chan, ya kan? Pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita telah berlalu. Masih banyak perbincangan yang ingin kita tanya tentang bacang, tentang pecun, rekomuri, ya kan? Cuma waktu juga yang akan memisahkan kita, ya kan? Bagi para pemirsa atau tetangga atau siapapun yang ingin mengetahui lebih cerita tentang bacang atau agama Konghucu, bisa menghubungi ke sekretariat di Jalan Gunung Krakatau 107 Medan, nomor telepon 0812 6065 4066 atau 0811 6352 0011. Terima kasih para pemirsa TVRI Sumut dan para narasumber kami Changlau Muslim Linggau dan Tocin Dengges Chan yang telah berkenan hadir di TVRI Medan. Wite Tonten, Sien Yu Ite, Sancai. Sancai. Terwujudlah kebajikan. Lebih agung